Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan loncengnya. Ingat, subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Dengan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini memperingati ulang tahun yang ketiga dari Majelis Ta'lim Jati Sumo Negoro. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah majelis ini, dan juga memperingati haul Al-Habib Ja'far Al-Kaf yang pertama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat beliau. Dan juga kita doakan orang tua kita, guru kita Al-Habib Lutfi bin Yahya agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, afiah, panjang umur, dan juga segenap keluarga besar beliau, putra-putri beliau, anak, cucu, mantu beliau, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sahibul majlis akhina Al-Habib Husain, Al-Habib Bahauddin, Al-Habib Zainal Abidin, wa masyaallah para habaib, para kiai, para asatidzah, para guru-guru. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dalam guyuran rahmat dari Allah taala kita berkumpul mengenang para aulia, mengenang para salihin. Al-Imam Allamatuddin Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih itu dalam Rasyafat beliau bilang, yaqulu qaumun an hudahum dallu qad adimu fi asrina wa gallu faqul lahum kalla walakin jallu an antarahum ayunul juhali falaysa yakhlu alamus syahadah anhum wa hum fihi al-hudatul gadah qad hafidhallahu bihim ibadah wa sanahum an sairil ahwali. Beliau bilang, ada orang-orang mengatakan bahwasanya zaman sekarang sudah tidak ada lagi aulia was salihin. Wali-wali sudah punah, sudah pergi, sudah hilang, sudah mati, udah nggak ada lagi yang namanya para aulia was salihin. Katakan kepada mereka, kalla, tidak, tetap wali-wali itu tetap ada, baina zahirin wal khamilin, antara yang nampak, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Dan di setiap zaman senantiasa ada para aulia yang nampak, yang kelihatan, menjadi hidayat dan bendera petunjuk bagi orang-orang muridin yang menginginkan memiliki iradah, keinginan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh thariqatul wusul. Sehingga disebutkan bahwasanya ainul huffash la tarahum, mata kelelawar nggak bisa melihat matahari. Tetap ada, tapi memang perlu kacamata khusus untuk melihat dan menyaksikan para aulia wa salihin. Kacamatanya bagaimana? Kacamatanya adalah husnudzan, sangka baik. Sebab Allah Ta'ala menyembunyikan sirnya di dalam para wali-walinya. Sehingga jangan meremehkan hamba Allah. Mungkin orang yang kita remehkan, dia memiliki kadar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah, beliau bilang, orang yang bodoh, yang tidak punya husnudzan, nggak bakal bisa menyaksikan mereka para aulia wa salihin. Sebab alam dunia ini tidak pernah sunyi dari mereka para aulia wa salihin. Dan mereka adalah para pembawa hidayat, dan mereka membawa keberkahan di muka bumi, dan mereka lah menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dan diangkatnya musibah dan bencana dari suatu negeri. Sampai dikatakan bahwasanya
Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad sahib ratib, beliau bilang mereka para wali-walinya Allah tersebut bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifu razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati falaulahumu bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Dengan berkat mereka para wali-walinya Allah, Allah Ta'ala angkat bala, musibah dan bencana, dan Allah singkap segala kesulitan. Kalau bukan keberadaan mereka, mungkin gak begini keadaan kita. Mungkin sudah ditimpakan gunung di atas kepala kita akibat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dulu di suatu negeri, di sebuah negeri terjadi krisis yang panjang, kemarau yang panjang, gak turun hujan lama, hingga mereka itu menderita akibat krisis tersebut. Kumpul salat istisqa, minta turun hujan, gak dikabulkan. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai di kali yang kesekian mereka kumpul lagi. Pas ada satu orang soleh lewat di negeri tersebut. Ada acara apa ini, dia tanya. Orang-orang kumpul, seluruh penduduk negeri kumpul. Ada apa? Ingin sholat istisqa, minta hujan untuk yang kesekian kalinya, dan masih belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka belum dikabulkan, belum, sudah berkali-kali belum dikabulkan. Kalau begitu, kata orang soleh itu, biarkan saya doa, kalian aminkan, nggak ada salahnya. Bilang siap. Dia yang doa, kumpul semua orang, ayo aminkan doa saya. Dia doa apa? Dia bilang, Allahumma inni as'aluka bihaqqi ma firas illa antasqiyan nas. Ya Allah, aku meminta, berdoa kepadamu demi apa yang ada di dalam kepala saya, agar engkau turunkan hujan kepada manusia. Orang heran, tapi ya mereka mengaminkan juga. Enggak lama betul awan kumpul, langsung turun hujan. Penasaran, di kepala kamu ada apa hingga manjur sekali? Maka dijawab, di kepala saya firasi ainan ra'ata Aba Yazid al-Bustami. Ada dua bola mata yang pernah melihat Abu Yazid al-Bustami, walinya Allah, seorang wali yang besar, wali yang agung. Wahakala, sampai tawassul dengan mata yang pernah melihat mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hatta kathir minat tabi'in, banyak di antara para kaum tabi'in datang berziarah kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Anas bin Malik sahabat yang umurnya panjang, dan beliau Anas bin Malik dapat doa dari Nabi Muhammad SAW agar dipanjangkan umur, kemudian juga dibanyakan harta dan anaknya, diberikan harta yang banyak, kemudian anak yang banyak, keturunan yang berkah, kemudian juga dipanjangkan umur, dan terakhir didoakan masuk surga. Anas bin Malik bilang, adapun harta, di negeri ini orang paling kaya saya. Kamu lihat, sampai beliau bilang, ketika negeri ini dilanda kemarau, semua kebun kekeringan, saya datang ke kebun saya, sholat 2 rakaat, minta turun hujan, langsung turun hujan. Saya suruh pembantu saya, pergi, ini hujan berakhirnya sampai mana? Maka dengan naik kuda dia telusuri itu, hujan berakhirnya sampai apa? Batas pagar kebunnya Anas bin Malik. Di luar kebunnya nggak turun hujan, cuma buat Anas bin Malik aja. Subhanallah. Hartanya paling banyak dan keturunannya paling banyak. Dia bilang, ketika terjadi wabah penyakit di negeri ini, anak-anak yang saya kuburkan dengan tangan saya, anak yang saya kuburkan dengan tangan saya itu lebih dari 60 orang. Anak saya yang saya kuburkan dengan tangan saya, lain cucu, lain yang masih hidup, anak dan cucunya beliau, demikian banyak. Kemudian minta didoakan oleh Rasulullah agar dipanjangkan umur. Nah, kalau umur panjang, kamu lihat umur saya panjang sampai saya bosan hidup. Tinggal yang saya lagi tunggu adalah doa yang keempat, yang terakhir, apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Itu dikatakan Nabi Muhammad kalau mendoakan orang, doa beliau sampai kepada orang tersebut, kepada anaknya, kepada cucunya, sampai keturunan yang ketujuh. Sampai nyambung doanya Rasulullah, keberkahan doanya Nabi terus sampai keturunan yang ketujuh. Sayyidina Anas bin Malik, para tabi'in datang kepada beliau. Ketika datang kepada Sayyidina Anas bin Malik, yang mereka lakukan adalah diambil tangannya Anas bin Malik, kemudian diciumin tangannya Anas bin Malik. Kemudian dia bilang, hatan kaffatan massata Rasulullah. Ini adalah dua telapak tangan yang dahulu menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dicium matanya Anas bin Malik. Terus dia katakan bahwasanya hatan ainan ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua bola mata yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak bakal dibilang, nggak usah cari berkah, syirik, bid'ah. Zaman dulu nggak ada yang begitu. Semua tabi'in percaya kepada berkahnya Nabi Muhammad, sahabat percaya kepada berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kepada segala sesuatu yang punya hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena keberadaan para aulia wa salihin, niscaya bumi udah ditebalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat mereka Allah taala angkat bala. Dan para aulia senantiasa ada sepanjang zaman, setiap waktu, setiap saat. Mereka ada. Walidzalik itu sebagian a'immat ahlil bait bilang, innallaha akhfa thalath fi thalath. Allah menyembunyikan tiga perkara, tiga hal dalam tiga perkara. Ada tiga hal disembunyikan dalam tiga perkara. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Fala tahgiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau meremehkan ketaatan sekecil apapun juga. Walaupun sedikit, jangan meremehkan ketaatan. Dan Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun juga. Kadang gara-gara maksiat yang kecil orang terharamkan dari husnul khatimah. Hati-hati. Dan Allah Ta'ala menyembunyikan kewaliannya pada sirnya pada para wali-walinya. Maka jangan meremehkan satu orang pun juga. Mungkin yang diremehkan minal awliya wa salihin. Kacamata yang diperlukan untuk melihat para awliya wa salihin adalah husnudzan. Dikatakan oleh ulama, wa kam bi husnudzanni min imdadi gadanalaha man kana dzu rasyadi fi khamilin imamu haqqin hadi yarawnahu nasu minal juhali. Berapa banyak dengan berkat husnudzan anugerah yang diterima oleh seseorang. Sampai dulu tuh orang tua kita, guru-guru kita mengatakan bahwasanya al-madad fil mashhad. Al-madad fil mashhad. Anugerah dan pemberian Allah sesuai husnudzan dan sangka baik kita. Kalau kita prasangka baik kepada seseorang, sangka baik kepada Allah Ta'ala, nah itu seperti itu anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-madad fil mashhad. Semakin luas mashhadnya kita, kesaksiannya kita, makin luas anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mendapatkan husnudzan adalah orang suada, orang yang beruntung, yang sangka baik. Sampai Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau bilang, sahib husnudzan la yashga wa in akhta. Orang yang berprasangka baik nggak bakalan rugi walaupun prasangkanya keliru. Tapi orang yang sangka buruk rugi walaupun prasangkanya tepat. Jangan prasangka buruk kepada orang. Dan prasangka buruk apalagi terhadap aulia wa salihin, hati-hati, bisa menyebabkan su'il khatimah. I'tirad ala aulia illah. Apalagi memberikan gangguan kepada para aulia wa salihin. Dalam hadis qudsi dalam Sahih Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Allah Ta'ala berfirman, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang memerangi seorang waliku, maka aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Dan orang, Syekhana Al-Habib Umar mengatakan, orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana dia dapat ampunan? Dia diperangi oleh Allah.
Orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana dia mau dapatkan husnul khatimah? Apabila diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Husnul khatimah nggak didapat melainkan dari Allah. Kalau dia punya masalah dengan Allah, diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana dia mau dapat itu semua? Ada dua dosa yang pelakunya diperangi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, mu'adatul awliya, memusuhi para wali-walinya Allah. Dan yang kedua, yang pelakunya diperangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang melakukan praktek riba. Melakukan praktek riba diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa illam tantahu fa'adhanu biharbim minallah wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dari praktek riba tersebut, maka nyatakan perang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangka baik kepada hamba Allah Ta'ala, kepada para awliya wa salihin. Sebab di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab lau agsam 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang kelihatannya penampilannya nggak mendukung, berdebu, pakaiannya dekil, kotor. Kalau ngetok pintu rumah orang, orang bilang saya nggak ada, ditolak di semua pintu. Tapi kalau dia berucap, apapun yang dia ucapkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diijabah apapun yang dia minta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walidzalik dikatakan kam khafifin nasi min miskini gadim tala min safwatil yagini wahana bainan nas dhu timraini wa huwa ladail haqqi azimun ali fa inna fayda fadlihi fin nasi. Fadal Hayy Umar, masyaallah. Alhamdulillah Hayy Umar insyaallah diberikan kesehatan, afiah, keberkahan insyaallah wal afwa. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah. فإن فيض فضله في الناس جل عن التقييد والقياس طرقه بعدد الأنفاس وجوده جار بكل حال فليس يختص بذي أنساب ولا بأهل الجد والأكساب بل فيض فضل منعم وهاب فيه النساء يقسمن كالرجال. Berapa banyak orang-orang yang tersembunyi, nggak dikenalin oleh masyarakat, bahkan matinya pun juga sendirian, nggak banyak orang yang hadir jenazahnya. Akan tetapi di mata Allah Ta'ala agung mulia. Subhanallah. Anugerahnya Allah Ta'ala, nggak ada yang bisa membatasi anugerahnya Allah, nggak ada yang bisa memonopoli apabila Allah Ta'ala ingin memberi kepada hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau udah ingin memberi kepada hambanya, nggak ada yang bisa memonopoli. Sampai dikatakan bahwasanya jalan menuju kepada Allah, at-tariq al-musila ilallah bi'adadi anfasil bashar, jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Banyak, gak bisa dimonopoli. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali. Karenanya itu kita sangka baik. Wal Habib Ja'far Al-Kaf, Masya Allah, minas salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketakwaan beliau, dengan keceriaan beliau, dengan kasih sayang beliau kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab abdal ummati, Nabi bilang dalam hadis, para wali-wali abdal dari umatku, mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala bukan dengan banyaknya salat, bukan dengan banyaknya puasa. Bukan berarti salatnya sedikit. Imam Al-Haddad bilang salat mereka banyak, puasanya banyak, tetapi faktor yang membuat mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah bukan karena faktor banyaknya itu semua, tapi ada satu faktor lain. Apa? Salamatus sudur, keselamatan batin, nggak ada benci sama orang, tidak dengki kepada orang lain, sakhawatun nufus, kemudian juga hatinya itu peduli kepada masyarakat, penuh cinta kepada orang, dermawan, peduli kepada orang lain, rahmat dan kasih sayang kepada semua orang. Hingga dengan ini semua mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang ada satu orang masuk masjidnya Nabi Muhammad, hadir majelisnya Rasul. Nabi bilang, yadkhul alaikum rajul min ahlil jannah, masuk ke tempat kita satu orang min ahlil jannah. Sahabat Rasulullah, sahabat Nabi semuanya ahlul jannah. Semua sahabat Nabi Muhammad
ahlul jannah, semuanya masuk surga, semuanya dijamin masuk surga, semua sahabatnya Rasulullah. Tapi ada sahabat-sahabat tertentu disebut namanya, seperti yang kita kenal Ashar al-Mubashirin bil Jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga dari sahabat bukan cuma 10, tetapi di dalam hadis ini disebut namanya satu persatu, ada 10 orang. Di dalam kejadian lain disebut namanya ada beberapa orang, ada 4 orang, ada 3 orang. Di dalam kejadian lain ada disebut orangnya. Dalam ayat yang lain semua sahabat masuk surga. Wa kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat Rasulullah yang beriman qabl fatah, sebelum fatah Mekah dan setelah fatah Mekah, semuanya dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Semua dijanjikan surga. Kullan wa'adallahul husna. Allah berjanji memasukkan surga semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada nama-nama tertentu yang disebut oleh Nabi Muhammad, maka itu lebih istimewa lagi. Termasuk sahabat ini Nabi bilang akan masuk kepada kalian seseorang rajul min ahlil jannah, seorang laki-laki penghuni surga. Penasaran siapa orangnya? Nggak tahu yang masuk. Sahabat yang biasa-biasa aja, nggak terkenal, nggak populer. Siapa? Bukan sahabat senior. Beberapa sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Abdullah bin Umar itu datang, bilang saya punya masalah dengan istri saya mau ngungsi ke rumah kamu. Kata beliau, mau ngapain? Rupanya mau menyelidiki apa yang dilakukan oleh orang ini. Diselidiki, dilihat sholat sunnahnya biasa aja, puasanya biasa aja, tahajudnya biasa aja, banyakan saya dari dia. Tapi kenapa dia yang disebut? Apa? Bukan karena iri, tapi penasaran. Kalau dia punya sesuatu yang istimewa, saya juga mau. Sampai dicari tahu, ya akhi, saya 3 hari di sini, saya lihat amalan kamu biasa aja. Kamu punya amalan lain yang kamu sembunyikan? Dia bilang enggak ada. Kamu taruh amalan saya ya seperti yang kamu lihat. Bilang enggak ada apapun yang kamu sembunyikan. Tidak ada. Jujur wahai saudaraku, kamu ada apa? Nanya ke saya, kamu tinggal di sini 3 hari ada apa? Kamu bukan punya masalah sama keluarga? Maka dijawab Rasulullah bilang, engkau min ahlil jannah. Saya ingin tahu apa yang kamu punya, apa keistimewaan kamu hingga kamu min ahlil jannah. Dia bilang puasa saya seperti kamu lihat, sunnah saya seperti yang kamu lihat, tapi mungkin kalau ada satu yang nggak kelihatan ada apa? Saya tidak tidur di malam hari sedangkan di hati saya ada benci kepada seseorang. Saya tidur malam, hati nggak ada benci kepada muslim manapun juga, cinta kepada semua orang. Tidur dalam hal yang demikian. Maka sahabat itu bilang, ini yang membuat engkau min ahlil jannah. Nabi bilang di dalam hadis, beliau bilang bahwasanya in istata'ta an tanam wa laysa fi qalbika ghil ala ahadin minal muslimin faf'al. Kalau kamu bisa tidur di malam hari, di hati nggak ada benci kepada satu muslim pun juga, laksanakan hal ini. Ini amalan-amalan sapu jagat. Pegang amalan ini, Masya Allah, mencapai derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Indonesia dipenuhi oleh para wali-wali, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung. Para aulia ada, dipenuhi dengan para wali-wali, dan mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apalagi di Pulau Jawa ini, para aulia wassalihin. Tahu faktor yang membuat mereka mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah apa? Rahmat dan kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peduli kepada umatnya Rasulullah, cinta kepada mereka, yang taat maupun yang tukang maksiat. Hatta yang tukang maksiat, sampai dibilang man la yarham rajula su fahuwa aswa halan minhu. Yang nggak punya kasih sayang kepada penjahat, dia lebih jahat daripada penjahat itu. Sebab la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Kasih sayang, rahmat dan kasih sayang tidak dicabut dari hati seseorang melainkan dari orang yang sial, min ahlin nar. Tapi orang ahlil jannah di hatinya punya kasih sayang, peduli sayang, sehingga katsir minal aulia, tiap orang yang duduk bersama mereka
merasakan kasih sayang, berasa disayang, berasa diperhatikan, diopeni, Masya Allah. Dan ini ada pada diri Al-Habib Ja'far. Dan begitu juga para aulia was salihin yang kita kenal, penuh rahmat, penuh kepedulian. Sehingga sifat ini diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap orang yang duduk bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa dirinya paling diperhatikan dan paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aura kasih sayangnya itu dirasakan oleh semua yang hadir. Ada dulu di antara minal aulia was salihin minas sada alil kaf, itu beliau ini seorang ulama besar, hartawan, wali besar. Itu kalau ada teman-teman sejawat dia ulama datang, dia lagi majelis ya tetap duduk, nggak bangun, tetap duduk kayak biasa sampai selesai majelis baru dia hampiri. Tapi kalau ada pejabat yang datang, dia berdiri disamperin, beneran. Wahum minal aulia. Kalau ada ulama wali datang lagi majelis, dia tetap duduk. Tapi kalau ada pejabat yang datang, dia berdiri disamperin, disambut. Itu pejabat, walaupun pejabatnya pejabat yang zalim. Sampai ditanya, ya Habib, ada fulan datang, ulama ini datang, wali ini datang, kamu tetap biasa aja. Giliran pejabat yang datang bahkan zalim, kamu sambut luar biasa. Maka dijawab, ketahuilah, ya kalau udah wali-wali ulama, mereka sih udah Masya Allah. Tapi pejabat apalagi yang zalim, saya sengaja lakukan itu dengan tujuan satu. Ketika saya berdiri menyambut dia, hati pejabat tersebut langsung jatuh hati, jatuh cinta kepada saya. Dan kalau dia udah cinta kepada saya, ini menjadi faktor saya bisa ngasih syafaat buat dia besok hari kiamat. Nggak ada tujuan lain. Saya mau nolong dia, mau nyelamatkan dia. Nggak ada tujuan yang lain. Mau harta, saya punya harta banyak. Akan tetapi saya ingin menyelamatkan, mengevakuasi orang sebanyak-banyaknya. Inilah tujuannya mereka. Wa kana al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr waliyullah hadir suatu majelis. Pas acara majelis, tahu-tahu di sana ada orang bikin, kalau bahasa sini apa, orkesan atau dangdutan atau apalah. Ada orang bikin acara yang nggak baik. Dia bilang, ya Habib Hasan, tuh orang-orang sana tuh anak-anak muda yang lagi nongkrong nggak punya akhlak. Sumpahi mereka, kutuk mereka. Al-Habib Hasan ngelihat begitu, anak-anak muda lagi pada nongkrong dengan hal yang haram, angkat tangannya ke langit, doa kepada Allah. Dia bilang, Allahumma kama farwahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, gembirakan juga mereka di akhirat. Dan gak ada jalan buat gembira ke akhirat, di akhirat, kecuali kalau mereka bertaubat, ikut jalan istiqamah. Terus itu orang kecewa yang punya rumah, suruh sumpahin malah didoain oleh Habib. Nah, subhanallah, emang Habib kita hobinya itu doain orang, bukan sumpahin orang. Hatta yang tukang maksiat didoain. Sampai akhirnya majelis, gak taunya itu anak-anak muda dikabarin, Habib Hasan bin Saleh ngeliatin kita. Terus dia doa ke arah kita, wah kita disumpahin, mampus kita semuanya. Mendingan sebelum itu doa diterima oleh Allah, sekarang minta maaf ke Habib Hasan bin Saleh. Mumpung dia masih ada di sini di majelisnya. Ayo bubar. Samperin ke majelisnya. Temuin ya Habib Hasan, maafin kita. Sekarang kita taubat. Taubat saat itu juga. Subhanallah, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang semacam ini juga terjadi pada diri guru kami, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Nemuin orang non muslim dengan pasangannya melakukan hal yang gak senonoh di tangga atau di jalanan di salah satu negeri, begitu lewat ke atas dibiarin seolah-olah gak melihat. Idza maru bil lagwi maru kirama, gak dilirik, gak dilihat, begitu cuma doa, Allahumma kama farratahum fid dunya farihum fil akhirah. Sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, gembirakan di akhirat. Gak lama diketok pintunya. Kenapa? Mau masuk Islam tuh orang-orang, mau masuk Islam. Subhanallah. Para wali-wali, para ulama terdahulu datang ke bumi Indonesia mengislamkan yang kafir diislamkan, yang musyrik ditauhidkan. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang bid'ah jadi ngikut sunnah, begitu.
Tapi yang sekarang banyak yang sudah Islam dikafirkan, yang udah bertauhid ahli sunnah wal jamaah disyirikkan, yang udah ngikutin sunnah dibid'ahkan. Waliyadzubillah. Profesi orang dulu ngislamkan orang, mentauhidkan orang, mensunnahkan orang, bukan mensyirikkan, bukan mengkafirkan, bukan membid'ahkan. Membid'ahkan orang lain nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Membid'ahkan orang bid'ah. Mengkufurkan orang lain, mengkafirkan orang lain dilarang, bisa berimbas kekafiran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilarang hal itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mewahyukan kepada salah seorang nabinya, Nabi Daud. Allah Ta'ala bilang, ya Dawudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, barang siapa yang mengembalikan kepadaku hambaku yang kabur dariku, dikembalikan ke jalan Allah, maka aku tulis dia di sisiku sebagai patriot sejati, pejuang sejati yang mengembalikan orang ke jalan Allah, bukan ngusir orang dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pejuang yang sejati, patriot yang sejati, mendekatkan manusia. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bilang juga kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ya Ali, dalam riwayat yang lain, la an yahdiyallahu bika rajulan wahid khair laka min humrin na'am. Engkau membawakan hidayat kepada satu orang taubat di tanganmu, lebih baik daripada engkau bawakan aku harta seisi dunia, harta yang mewah seisi dunia. Dan ini motivasi mereka, mengembalikan orang ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jalannya para ulama kita, para aulia kita. Mereka mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat Al-Habib Ja'far Al-Kaf, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada para guru-guru kita. Al-Habib Lutfi diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan keluarga besar beliau diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Al-Habib Umar Al-Mutahhar diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan Allah Ta'ala berikan kekuatan insyaAllah kepada beliau. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, tidak kita bangkit melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari kotoran, dari prasangka buruk, dari kedengkian, dari kebencian. Kita bangkit dari majelis ini membawa kesuksesan yang sejati. Tahu kesuksesan yang sejati apa? Adalah ketika kita keluar dari majelis, di hati kita nggak ada benci sama orang, cinta kepada semua orang, kita cintai semua orang, kita punya niat baik kepada semua orang. Ya Rabb, negeri ini insyaAllah dijaga, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dari wabah, dari penyakit, dari perpecahan. Dan Allah Ta'ala senantiasa insyaAllah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada negeri Indonesia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tetap ikutin channel ini, jangan lupa komen, tulis hashtag Shallallahu ala Muhammad. Satu saat kami akan memberi penghargaan untuk orang-orang yang cinta akan Jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas dukungan dengan menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.